Ini ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Bang Bendi, kenapa sih suka membaca ayat mereka? Kita tidak suka membaca ayat mereka, Bapak Ibu. Cuma kita memperdengarkan kepada mereka, kita memperlihatkan kepada teman-teman di sana, supaya mereka membaca. Lalu mereka juga melihat artinya, lalu mereka bisa mengambil keputusan. Siapa Isa Al-Masih yang dimaksud dalam surat Ali Imran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, ada seorang murtadin yang mana murtadin ini membacakan ayat suci Al-Qur'an dan menafsirkannya menurut akal dia sendiri. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah dia membaca dan menafsirkan ayat Al-Qur'an, di situ dia mencoba untuk bermain logika dan mempertanyakan sebenarnya yang kafir itu siapa sih? Kristenkah atau Islamkah? Menurut dia mungkin seperti itu. Di sini agak aneh para sahabat. Agak aneh menurut saya. Kenapa aneh? Karena dia mencoba untuk bermain logika seolah-olah mengkafirkan orang Islam tapi membawa atau mencatut ayat suci Al-Quran yang padahal ayat suci Al-Quran itu adalah kitab pedomannya umat muslim, umat Islam. Baik, langsung saja kita lihat dulu, kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. Di situ dikatakan, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ini ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Bang Bendi, kenapa sih suka membaca ayat mereka? Kita tidak suka membaca ayat mereka, Bapak Ibu. Cuma kita memperdengarkan kepada mereka, kita memperlihatkan kepada teman-teman di sana, supaya mereka membaca. Lalu mereka juga melihat artinya, lalu mereka bisa mengambil keputusan. Siapa Isa Al-Masih yang dimaksud dalam surat Ali Imran ini? Nah, artinya Bapak Ibu, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Bapak Ibu, ada hal yang sangat luar biasa di ayat ini, saudaraku. Di situ dikatakan, "Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Saudara, kita sering mendengar kita yang mengikuti Yesus, mereka katakan kita ini adalah orang yang kafir. Menurut ayat ini, siapa yang kafir? Silakan saudara komen. Setelah dia membaca ayat suci Al-Quran dan menafsirkannya menurut akal dia pribadi, dan di situ dia mencoba untuk bermain logika, para sahabat. Meskipun dia tidak menyebutkan secara spesifik agama mana, namun dari cara dia menyampaikan, dari cara dia membaca ayat, kita bisa tahu yang dimaksudkan oleh dia adalah agama Islam. Dia ingin menyudutkan agama Islam dengan ayat suci Al-Quran. Padahal ayat yang dia baca, surat Ali Imran ayat ke-55, itu menceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh oleh kaumnya. Dan Allah mengangkat beliau dengan karunia-Nya, dengan maha kuasanya Allah. Itu menceritakan kejadian waktu itu. Dan orang-orang yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam atau orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Isa alaihissalam pada zaman itu, itulah orang-orang kafir. Tidak ada hubungannya, tidak ada urusannya dengan umat Islam sekarang ini. Yang padahal, kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, atau ayat-ayat di surat yang lain pun disebutkan, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pun itu adalah hamba Allah, itu adalah Rasul Allah, dan Nabi Isa alaihissalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi,
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Itu di surat Al-Maidah ayat 72 mengatakan seperti itu para sahabat. Bahwasannya sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, ialah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, kalau kita lihat sekarang ini, siapa yang menyembah Al-Masih putra Maryam? Siapa yang menyembah Isa alaihi salam? Orang Islam menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah, adalah hamba Allah, adalah Nabi Allah. Tapi kalian orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Al-Masih putra Maryam itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Lalu siapa yang kafir? Jawab sendiri. Lalu di ayat berikutnya pun dikatakan bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari tiga. Lalu kalau kita melihat sekarang ini, bukti mengatakan bahwa orang-orang yang menganggap Allah itu salah satu dari yang tiga bukanlah Islam. Islam menganggap, meyakini bahwa Allah itu hanyalah satu. Qul huwallahu ahad. Allah lah satu-satunya Tuhan. Bukankah yang menganggap Allah itu salah satu dari yang tiga itu adalah kaum kalian sendiri? Orang-orang Kristen sendiri yang meyakini atau bertauhid Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Menganggap Tuhan adalah salah satu dari yang tiga atau menganggap Tuhan mempunyai tiga kepribadian. Padahal di dalam Al-Quran jelas, jikalau ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga, berarti telah kafirlah orang tersebut. Jadi bisa dilihat para sahabat, si murtadin ini hanya mencoba untuk melemahkan imannya umat Islam, hanya mencoba untuk melemahkan kepercayaannya umat Islam kepada Al-Quranul Karim. Padahal para sahabat untuk memahami ayat suci Al-Quran atau menafsirkan ayat suci Al-Quran tidak semudah itu. Tidak hanya kita bisa melihat ayat dan terjemahannya saja lalu kita bisa menafsirkan. Tidak, para sahabat butuh ilmu. Butuh ilmu yang mendukung untuk menafsirkan ayat suci Al-Quran. Tidak semudah itu. Apalagi bagi seorang yang tidak meyakini kebenaran ayat suci Al-Quran, bagi seorang yang tidak meyakini agama Islam adalah agama yang benar. Itu sangatlah mustahil mereka bisa menafsirkan ayat suci Al-Quran sesuai dengan tafsir, sesuai dengan ketentuan yang diyakini oleh umat Islam, yang dipelajari oleh umat Islam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.